Halo guys, it's good to see you again. Gimana kabarnya kalian? Semoga pada sehat-sehat semua ya. By the way, gue baru aja coba ganti setup audionya. Hopefully bisa jauh lebih bagus kualitas audio dibanding video-video yang kemarin. Waktu syuting ini sih emang nggak tahu sih, karena belum denger di laptop, tapi semoga aja bisa jauh lebih baik supaya kalian dengarnya juga lebih enak. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin soal isi tas kamera seorang fotografer. Nah, mungkin kalian pernah lihat fotografer yang datang ke acara-acara, misalnya wedding atau acara yang lainnya. Nah, mungkin kalian lihat kayak kenapa sih fotografer punya tasnya gede-gede banget? Padahal bukannya cuma bawa satu kamera, satu lensa udah cukup gitu ya. Meskipun ada juga sih yang pakai tas kecil. Tapi mungkin kalian penasaran, apa sih di bawah fotografer sampai tasnya perlu segede-gede kayak gitu? Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Isi tas yang bakal dibahas kali ini tentu dari isi tas gue sendiri ya, bukan tas kamera orang lain. Soalnya aneh juga kalau ngebahas isi tas kamera orang. Biasanya barang-barang yang gue bawa nggak terlalu banyak sih, soalnya gue nggak mau bikin tasnya berat, terus akhirnya gue juga yang pegal-pegal sendiri. Oke, kita langsung aja lihat dari barang yang pertama, yaitu dari tas kameranya sendiri. Oke, ini adalah tas kamera gue, mereknya dari Key Indonesia, terus juga modelnya Bumblebee. Kalau nggak salah ini generasi pertama sih, masih yang pertama banget keluar, model Bumblebee itu yang ini. Gue pilih tas ini dulu karena pertama dia juga nggak terlalu mahal dibanding merek-merek tas luar negeri yang lainnya yang bisa 2 atau 3 kali harga ini. Terus juga isinya bisa muat banyak banget. Next tentu kameranya sendiri, tapi gue nggak bisa pegang karena kameranya dipakai buat syuting ini. Tapi kameranya sendiri Sony A7 Mark III. Gue suka banget kamera ini, speknya yaitu 1080p 120 fps, terus juga bisa syuting video di 4K tanpa ada crop. Keren banget. Salah satu yang kurang dari kamera ini menurut gue adalah nggak ada flip screen, jadi flip out screennya nggak ada, jadi nggak bisa lihat apa kita fokus atau nggak fokus, tapi ya cuman andelin sepenuhnya sama kameranya aja. Next, lensa yang gue pakai juga nggak bisa gue pegang karena lagi dipakai juga, yaitu Sigma 35mm f1.4 art lens. Nah, aslinya ini tuh kamera Sigma buat Canon, jadi dipakein converter buat bisa connect ke kamera Sony. Lensanya bagus banget, gue sangat rekomen lensa ini buat kalian yang khususnya suka di foto, soalnya sharpness-nya bagus banget, bener-bener tajam, bahkan di f1.4 pun tetap tajam banget. Untuk video lensanya juga bagus banget, tajam, terus autofocusnya juga cepet. Cuman gue agak kurang rekomen kalau kalian mau pakai buat sambil gerak-gerak, terus ada ngomongnya, soalnya autofocusnya ada bunyinya, kretek-kretek kalau dia lagi berusaha untuk nyesuaiin fokus, dan itu agak kedengeran sih. Tapi nggak tahu kalau Sigma yang bawaannya khusus buat Sony, ini kan yang buat Canon dan itu ada bunyinya, tapi kalau yang Sony nggak tahu, itu mungkin kalian mesti coba lagi. Next, kita lanjut sambil buka tasnya aja. Oke, di sini udah ada lensanya satu lagi, itu Canon 51.8. Lensanya kecil dan juga harganya mungkin salah satu yang paling murah di antara lensa-lensa Canon, tapi kualitasnya bagus banget. Next, barang apa lagi ya? Speedlight. Oke. Speedlightnya sendiri merek Godox, tipenya TT685 untuk Canon. Nah, yang gue suka dari Speedlight ini adalah pertama dia ada mode ETTL atau nama lainnya mungkin auto. Jadi dia bisa ngatur sendiri cahayanya kayak gimana kalau dengan range fotonya seberapa jauh dengan objeknya. Terus juga warna flashnya yang bisa dibilang netral, jadi kena skin tone cahayanya tetap bagus, nggak terlalu kuning atau ke ungu, tapi warnanya putih netral. Ini merupakan salah satu barang yang conditional sih, jadi kadang dibawa, kadang nggak dibawa, tergantung lokasinya. Jadi kalau misalnya gue udah tahu lokasinya kayak di outdoor, jadi pasti nggak bakal pakai ini, ya gue nggak akan bawa. Tapi kalau misalnya foto di tempat yang gelap-gelap, maksudnya kayak di cafe atau restoran gitu, biasanya Speedlight ini pasti gue bawa buat jaga-jaga supaya cahayanya tetap bagus. Oh iya, by the way, converter buat lensa Canon ke kamera Sony, gue pakai Sigma MC11. Converternya bagus, kalau autofocus di foto cepet banget, nggak ada masalah. Untuk video kalau ke sesama lensa Sigma, itu bagus, autofocusnya cepet, nggak ada masalah. Tapi kalau udah ke lensa di luar Sigma, autofocus videonya nggak berfungsi sama sekali sayangnya. Next, ada kamera strap Sony. Jadi kadang dipakai, kadang juga enggak sih, tergantung. Biasanya kalau situasi lokasi fotonya yang mau pindah-pindah tempat, misalnya gitu,
ya ini bakal ditancepin ke kameranya. Tapi kalau misalnya tempatnya nggak banyak-banyak pindah, di situ-situ aja, dan tempatnya banyak taruh barang juga, jadi ini biasanya nggak dipakai sih, cuman buat jaga-jaga aja bagus. Next ada kotak SD card, Tupperware, terus juga dalamnya kayak gini. Mungkin kalian udah pernah lihat ini di video-video sebelumnya, tapi ini juga biasanya, jatuh. Tapi ini biasanya dibawa buat jaga-jaga punya beberapa SD card, buat sekedar backup aja sih. Biasanya satu udah dipasang di kameranya. Terus ada charger baterai kamera. Ini charger buat baterai Wasabi, ada 2 slot, jadi lebih efisien casnya, bisa 2 sekaligus. Terus juga kepalanya kepala chargeran HP aja sih. Untuk baterai kamera Sony yang originalnya biasanya nggak dibawa sih chargernya, soalnya kalau dicas harus cas sama kameranya juga, jadi nggak efektif sih menurut gue pas lagi foto. Mau nggak mau kameranya juga harus dicas, yang artinya mesti stop foto dulu buat nunggu baterainya dicas. Next, di sini ada baterai kamera, ada 2 dan 1 lagi dipakai buat syuting. Ini 2 baterai, 1 ori, 1 Wasabi. Terus juga ada tutup-tutup nih, ini yang banyak nih, tutup lensa, tutup converter, tutup kamera. Next, kita lanjut dari bagian dalamnya. Di sini oke, dapat apa nih? Oke, ini baterai buat speedlight. Baterainya sendiri mereknya Eneloop Pro. Coba nih, fokus ya? Kayaknya harusnya fokus. Yang gue suka dari baterai ini tuh awet banget. Jadi gue pernah pakai buat job 1 harian full, dari pagi sampai malam pakai speedlight, dan baterai ini nggak habis-habis sampai malam. Next, kita masih lihat lagi dari bagian ini. Coba ada apa lagi? Oke, ada ND filter. ND filternya memang kalau buat foto nggak kepake sih, tapi karena barangnya kecil jadi gue takut hilang, jadi gue taruh aja di tas kamera, jadi nggak kemana-mana, barangnya nggak bakal hilang. Next, kita lihat bagian depan kompartemen tasnya. Isinya charger sama power bank. Power banknya merek Xiaomi. Power banknya sendiri 10.000 mAh, jadi bisa cas kurang lebih 3 kali lah buat HP gue. Jadi gue tuh tipe yang bisa dibilang kemana-mana hampir selalu bawa power bank, karena HP gue termasuk yang menurut gue cepet habis sih baterainya, dan karena segala sesuatu dikerjain dari handphone, jadi gue butuh handphone tetap nyala terus-terusan seharian full. Oke, jadi segitu aja sih guys barang-barang yang ada di dalam tas kamera gue. Memang diusahain supaya nggak terlalu banyak, supaya nggak terlalu berat dan nggak bikin pegel-pegel di punggung. Thank you so much guys buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini if you guys enjoy the video. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.